Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya, baik secara offline maupun online, atau istilahnya perkuliahan hybrid ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan lanjut di mana di mata kuliah hari minggu sebelumnya saya kasih tugas ya, saya suruh sendiri, belajar sendiri dan dikerjakan ya. Kalau tidak salah seperti itu, dan ada yang bertanya juga maksudnya dari soal jawaban nomor 3 seperti apa. Oke, hari ini kan saya ulas sejenak ya terkait dengan pertanyaan kemarin, tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Semoga materi kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai ya. Untuk sistem file ya, sistem file di Linux ya. Di Linux ini mengenal istilah sistem file ya. Jadi kenapa Linux ini jarang ditemui atau bahkan tidak ditemui bisa terkena virus, karena sistem operasinya itu dianggap sebagai file ya, dibaca sebagai file. Jadi dia tidak berjalan secara otomatis, tapi dia dianggap sebagai file. Dia akan membuka ketika dieksekusi, dibuka ya. Oke, kemarin yang ditanyakan adalah ini ya, perhatikan gambar berikut ya. Nah, maksud dari izin akses ya, izin akses di sini adalah bagian sebelah sini ya. Nah, ini izin akses RW ini loh ya, RW. Nah, ini apa ini maksudnya? Nah, perlu kita gali, saya jelaskan. Oke, silakan sambil dijalankan Linux Ubuntu-nya. Oke, kalau kita lihat ya, daftar atau list dari directory, kita bisa menggunakan perintah ls ya, list kita enter. Nah, seperti ini, secara simple seperti ini, tetapi kita bisa melihat secara detail dengan menambahkan option min L atau negatif L ya. Kalau kita enter, di sini kita akan melihat keterangan-keterangan terkait dengan izin akses, kepemilikan, dan lain sebagainya. Ya. Sebagai seorang sysadmin atau sistem administrator, ya barangkali nanti Anda menjadi seorang sistem administrator kan kita tidak tahu ya. Nah, hal-hal semacam ini perlu Anda ketahui. Hak akses ya. Jadi user mana yang diizinkan untuk menggunakan atau membaca file ini, user mana yang tidak diizinkan. Nah, itu terkait dengan hak akses ya. Di Windows bagaimana? Sama, di Windows sama. Juga ada seperti ini ya. Kalau di Windows lebih simple, tinggal klik kanan di properties itu kan ada itu ya, user dan lain sebagainya. Nah, di situ ada option read, write, execute kalau nggak salah ya. Sama. Di Linux seperti ini modelnya. Ya, jadi di sini ada muncul keterangan di bagian keterangan paling depan di sini. Nah, kalau ada D, inisial D, berarti ini menandakan bahwasannya ini adalah directory atau sebuah folder. Oh, berarti ls ya. Kalau kita lihat pwd, poin direktorinya kan di sini. Di directory home spasi /user. Ini di mana sih? Kalau kita klik di sini, ini di sini loh.
di bagian home. Sebentar. Nah, di sini aja other location komputer. Nah, di sini home ini. Nah, ya. Ini. Posisinya di sini. Nah, ini model GUI dan ini model terminal teks. Ya, jadi isinya ada Anaconda. Nah, ini ada Anaconda 3. Ya, ada Arduino. Nah, ini adalah directory. Nah, kalau di sini ditandai dengan inisial D di depan. Ya. Kalau seperti ini, minus seperti ini, berarti dia adalah file. Jadi cirinya seperti itu. Kalau ada D, dia adalah directory. Kalau minus, berarti dia adalah sebuah file. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau kurang dipahami? Ya. Masukkan aja PWD, terus LS. Ya, PWD, LS. Biar tahu posisi saya di mana sih, PWD, LS, LS, spasi min L. Nah, seperti ini. Terus terang, saya sendiri itu masih suka menggunakan perintah-perintah seperti ini ya. Baik itu DOS maupun bash, command terminal di Linux. Saya masih menggunakan seperti ini. Oke, sudah ya. Anda fokus di sini dulu aja. Ini maksudnya apa sih ya? Ya, kita lihat di soal kemarin. Nah, ini kebetulan kalau di sini semuanya bukan directory ya, semuanya adalah file. Ditandai dengan minus ya. Nah, kita fokus di sini aja dulu. Ya, soal sama yang saya tunjukkan beda ya. Coba di sini, sudah ya. Nah, coba Anda membuat satu file dengan nama terserah. Caranya bagaimana? Kalau hanya membuat tanpa diketik ya, atau kita ketik saja, kita bisa menggunakan perintah nano. Nano ini adalah editor di Linux. Nano ya, ada banyak, ada nano, ada v, ada mcedit. Yang bawaannya sistem operasi Linux itu adalah nano. Nano spasi misalkan latihan.txt ini ya, latihan.txt. Jangan lupa di ekstensinya ditulis ya. Kalau mau membuat docx ya latihan.docx gitu ya. Kalau teks saja latihan.txt begini ya. Coba saja di enter. Nah, seperti ini. Ini adalah editor ya. Jelek-jeleknya adalah Microsoft Word versi primitifnya Linux ya. Jadi tidak ada tombol-tombol save, nggak enak tombol file open ya. Semuanya full text dan keyboard ya. Barangkali teman-teman nanti ada yang jadi sysadmin ya, barangkali ya. Ini Linux menjadi suatu kewajiban ya. Wajib.
Diketik saja, misalkan selamat datang, sembarang lah ketik ya, namanya ke tulisan. Yang online kalau ada yang ditanyakan silakan. Tetap saya buka pertanyaan ya. Oke, jangan panjang-panjang, yang penting ada tulisannya ya. Kalau panjang nanti aja lah. Tanpa ditulis pun tidak apa-apa ya, tapi biar lebih enak ya, kasihlah tulisan dikit-dikit ya. Mata kuliah ini cukup rumit juga ya. Nah, perhatikan di sini semuanya menggunakan tombol shortcut di keyboard ya. Jadi tidak ada layanan mouse klik kanan klik kiri ya, tetapi semuanya menggunakan shortcut di keyboard. Nah, untuk menampilkan menu help ya, itu tekan F1 di keyboard. Kalau Anda tekan F1 di keyboard, di sini ada bantuan ya, keterangannya ya. Jadi misalkan mau menampilkan bantuan, tekan tombol F1 ya. Itu. Nah, untuk menutup atau keluar dari Nano tekan F2. Nah, F2 juga sekaligus untuk keluar dari sini ya, menu help, atau bisa menggunakan ini ya. Nah, tanda yang seperti caping gunung itu ya, atau kuadrat ya, itu disimbolkan dengan tombol Ctrl K di sini, Ctrl di keyboard. Nah, begitu juga untuk yang M min ini menandakan bahwasanya ini tombol ALT ya, tombol ALT. Jadi begitu. Jadi untuk keluar dari bantuan ini silakan tekan tombol, Anda bisa menekan tombol F2 atau Ctrl X. Ctrl X itu ini close, Ctrl di keyboard kemudian tekan tombol X, kontrolnya ditahan X. Nah, keluar dari menu help ya. Jadi di sini di defaultnya ini juga sama, jika mau keluar tekan Ctrl X ya, mau pencarian tekan Ctrl W di sini. Nah, ini sudah ada. Kalau masih kurang, Anda bisa menekan tombol F1 tadi ya untuk bantuan. Oke, saya rasa cukup untuk isi dari teks ya. Kalau sudah kita keluar dan kita simpan, caranya bagaimana? Dengan menekan tombol Ctrl apa ini? Exit X, Ctrl X tekan. Nah, di sini ada pertanyaan. Save modified. Apakah ini disimpan? Ya ya. Kalau ya tekan Y. Kalau no tekan N. Kalau cancel tekan Ctrl apa ini? C ya. Nah, kalau disimpan ya tekan Y ya. Nah, file name to write latihan.txt, enter saja. Ya, enter saja, sudah selesai. Coba dilihat lagi ls-l, apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul ya. Sudah terbuat dengan beberapa atribut. Ini kalau Anda mau mencari di mode grafisnya, bisa dilihat di sini, di file, di sini langsung di home, di latihannya ini. Muncul ya, otomatis muncul. Ada grafis, juga ada cara teks. Kalau grafis mungkin klik kanan, new document sini.
cara melihatnya bagaimana? Diklik 2 kali juga bisa, ya, juga bisa seperti ini. Atau Anda bisa melihat dengan perintah cat spasi latihan.txt, enter. Nah, cat cap ya. Itu untuk membaca isi dari file yang barusan kita ketik, kita buat. Atau diklik 2 kali kalau ada grafisnya ya. Tetapi kalau kita sudah masuk ke sysadmin, tidak ada menu grafis, semuanya full text. Karena ini tujuannya adalah menghemat sumber daya komputer ya. Oke, sudah ya? Sudah. Gimana, sudah bisa dipahami teman-teman? Yang kemarin online, kelemahannya tidak bisa merasakan langsung ya atmosfernya. Ya, jadi harus ditanya-tanya lagi, dicoba-coba ulang lagi, biar bisa mengikuti. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba melihat akses di sini ya. Nah, ini di sini sudah saya tulis ya. Jadi izin akses. Jadi untuk atributnya di sini ada tipe file, kemudian ada izin akses. Ya, yang paling bagian depan ini adalah tipe file ya, directory atau non directory. Kemudian RW ini apa ini, RW strip atau minus RW minus R minus minus. Nah, ini adalah izin akses ya. Kemudian ini adalah jumlah link ya, karena di sini satu ya, satu linknya ya. Coba kalau yang 8 di download, Anda pilih download. Nah, banyak sekali ini datanya ya. Nah, ini link, jumlah link. Kemudian ini adalah user, ini adalah grup. Nah, kemudian ini adalah jumlah karakter ya, jumlah karakter. Ini waktu perubahan. Kemudian ini adalah nama file ya. Saya ulangi, ini adalah tipe file ya. Ini adalah izin akses. Ini adalah jumlah link. Ini adalah user kepemilikan. Ini adalah grup ya, grupnya. Kemudian ini adalah jumlah karakter. Ini waktu pembuatan. Jadi kita membuat file ini dilakukan tanggal 25 November jam 9.29 ya. Ini adalah nama file ya yang kita buat tadi. Nah, yang kita bahas, kita coba adalah sekarang adalah izin akses ya. Jadi ada 3 peran dalam izin akses, yaitu adalah untuk user, group, dan other ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, 3 ya, RWX. Nah, ini adalah izin akses untuk user. Kemudian berikutnya adalah izin akses untuk group. Ini izin akses untuk other, jadi semuanya bisa ya, untuk lainnya. Nah, sudah bisa disimpulkan ya. Jadi kalau ini RW strip ya, karena pemiliknya adalah user,
Jadi yang bisa membaca dan menulis adalah user ini ya. Ini usernya Holil. Ya, kalau Anda user Anda sendiri ya. Ini adalah grup. Nah, grupnya juga bisa melakukan read and write ya. Other atau di sini user lain ya, itu hanya bisa membaca. Dia tidak bisa menulis, mengisi atau mengedit ini isinya. Misalkan begini, nano latihan.txt. Nah, ini user lain mau menambahkan tulisan di sini, menambahkan begini. Ketika ditekan Ctrl X, yes, di enter, pasti dia akan error. Access deny atau bagaimana gitu ya. Karena tidak diizinkan, dia hanya bisa membaca, tapi bisa melihat isi filenya. Tapi tidak bisa menulis ya. Dan eksekusi itu tidak bisa. Jadi ini adalah akses. Nah, cara memberi akses bagaimana? Ada perintahnya ya, ada perintahnya di sini. Oh, di sini tidak saya jelaskan ya, enggak ada percobaannya ya. Di sini yang saya praktekkan menggunakan bilangan oktal. Pernah mengenal bilangan oktal? Basis 7, basis 8 ya? Pernah mendengar ada bilangan digital, bilangan biner, oktal? Ya saya review aja, saya review. Kalau bilangan biner itu kan bilangan basis 2, nilainya 0 dan 1, 01 gitu ya. Cuma elektronik kan begitu, cara komunikasinya kan menggunakan bahasa 0101. Data yang dikirim itu 010101 ya, bukan yang lainnya ya. Jadi komputer itu cara kerjanya begitu, 010101 begitu. Alat elektronik kan hanya mengenal 01, ada tegangan tidak, ada tegangan tidak gitu ya. Nah, itu biner 0101 basis 2. Kalau kita lihat ini ya, nano saya tulis saja bilangan biner atau bilangan basis 2, nilainya 0 dan 1 ya. Kemudian ada bilangan oktal, bilangan basis 7, basis 8 ya, nilainya 0 sampai dengan 7 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ada bilangan, nah ini saya lupa ini bilangan penyebutannya bilangan desimal atau apa ya, saya lupa ini. Nanti kalau saya salah tolong dibetulkan. Bilangan desimal. Nah, ini bilangan basis 10. Nilainya 0 sampai dengan 9. Kalau sudah 9 dia akan kembali lagi ya, 1 0 11 ya, yang kita kenal saat ini loh, 0 1 2 3 bilangan bulat ya. Itu basis 10 itu. Ya. Nah, sekarang kita akan tahu penggunaan bilangan oktal. Saya tidak membahas biner ya. Biner ini nanti ada. Kalau ada mata kuliah jaringan komputer, pengalamatan IP itu pakai biner. Tapi kali ini saya tidak membahas biner dulu, saya membahas oktal ya, biar cepat. Oke, bilangan oktal sekarang. Bilangan oktal. Ya, konversi bilangan oktal. Dari desimal ke oktal. Nah, ini desimalnya 0, oktalnya adalah 0. 1, oktalnya adalah
1 ya. Desimalnya 2, oktalnya. Bentar. Keyboard saya agak bermasalah. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Hah? Kok 0? Enggak. Berapa? Saya kok jadi lupa ya? Sebentar. Saya lupa ini. Serius lupa ini. Ya, sebentar. Kita cari di internet. Konversi bilangan. Ini teman-teman jawabnya nol, saya jadi lupa ini. Yuk, kita lihat dulu. Ya, kita baca sekejap. Hah? Kita lihat dulu ya. Ini harus dibuktikan juga dengan kalkulator programming oktal. Bentar, saya habis. Saya jadi lupa ini. Kenapa? Sudah ini. Kok lupa ya? Kebanyakan jalan-jalan ini.
8 berapa tadi oktalnya? Hah? 1 0 10 bukan 10 1 0 ya, 1 0. Kok bisa begini ya, karena dia basis 8. Basis 8 caranya begini ya, cara menghitungnya sama dengan ini. Kita carikan 8 ini modulus ya, modulus apa bagi ini, bagi 8 sama dengan berapa? 1 sisa 0. Cara mencarinya begini, cara konversinya ya, 8 bagi 8 1 sisa 0, maka ditulis 1 0. Nah ini mengembalikan ke desimal, pembuktiannya adalah begini, 1 dikali dengan 8 pangkat 1 ditambah 0 kali 8 pangkat 0 ya. Cara mengembalikannya begini, berarti sama dengan 8 pangkat 1 8 ya, kali 1 ditambah 0 sama dengan 8. Betul ya, begitu. Jadi konversinya begitu ya. Ya, kalau 8 1 0 gitu ya, 0 1 gitu ya. Kita coba lagi ya, kita buktikan lagi. 9, coba 9 bagaimana? 9 dibagi 8, semuanya dibagi 8 karena basis 8, 1 sisa 1, berarti nilainya adalah 1 ya, sepakat ya. Nah sekarang dari oktal dikonversi ke desimal ini, betul ya, ya betul. Coba lagi 10 per 8 1 sisa 2, berarti 12 ini ya. Oke, kurang jauh ini. Sebenarnya kalau pakai papan lebih gampang sih, pakai ini loh. Atau ini ya, 10 dibagi 8 berapa? 1 bisa? Iya lah. 10 bagi 8 1, nanti dari sini bisa 2 gitu ya. Nanti itu baru plus begini. Maksudnya nggak ada ya? Ini tidak enak. Ada lah. Kita coba. Nah, ini coba. Adanya permanen. Cari di bawah. Ada speaker, ada apa permanen? Biasanya di sini di luar sama. Oh, di gambar dulu. Iya. Bisa clear, karena kalau saya 11 8 berapa? 1 bisa 3. Kalau konversinya, ini kan oktal ini ya. Oktal dikonversi ke desimal, berarti 13 dengan 1 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 kali 8 pangkat 0 kemudian 4 ditambah
Ini konversi ya, konversi ke oktal. Nah, oktal itu maksimal 7,1. Coba sekali lagi ya, sebut lebih. 121. Coba. Mana? Nanti kita konversi oktal. 12 kali 8 berapa? Satu dari 15 ya. Jadi bisa 1 per. Ya. Kita coba cara ini ya. Dan juga sedikit lupa ini. Akan kita coba. Tadi sama dengan ya, benar. Di kalkulator? Iya. Biasanya 15,1 kali. 15,1 kali. Iya. Oh enggak, maksudnya dari benar enggak? Masih dari desimal ke oktav. Enggak kalkulator yang programming. Dapat data konversi, tak ingat 151 sama dengan 1 kali, kalau ini kan 8 pangkat 0 ya. 0, 1, 2 ya. Ya, 8 pangkat 2 tambah 5 kali 8 pangkat 1 tambah 1 kali 8 pangkat 0. Ini basisnya ya ini. Kalau semakin banyak ya, ini semakin n ya. N dimenyesuaikan sama dengan 8 pangkat 8 pangkat 2 berapa? Nambah 4 kali 1 ditambah 8 kali 5 ditambah 8. Coba jadinya waktu enggak sih? 4 tambah 60 12 ya. Betul tadi 112. Hah? 110. Pasti sih. Kalau kita mungkin, apa ke 8 4. Oh, enggak sampai ya? Apa ini ada salah ini? Sebentar, saya cari ini. Saya lama tidak pernah pegang begini, jadi lupa. Oh salah, benar salah ya.
harus dibuktikan. Yuk, bantu menjawab. 121. Kok 17 ya? 17. Seratus dua puluh satu. Kenapa? 171. Coba naik 171. Coba gantiin. Kita salah di konversinya itu 121 sama dengan jadi 28. Ada yang salah ini berarti. Ada yang salah, sebentar. 121 dibagi 15 sisa 1. Masalah ini gimana ya? Ada yang bisa bantu? Ade masih ingat, Be? Ada sisanya. Berarti saya lupa ini. Masalahnya lupa. 70 bagi 8.
Sorry. Satu jadi satu. Apa itu lagi? 7 kali 8 berapa? 35 ya? 7 kali 8? 56. 56 Pak. Saya mencoba melatih analisa Anda. Ya, 56 tambah 4 berapa? 120. Delapan pangkat 0. Satu. Mau pangkat 0 nilainya? 1. Satu. Langsung. Ya, ayo kita ulangi lagi. Mumpung ini. Oh, itu ya. Ada orang kita carikan. Ayo, coba lagi ya, saya tanya lagi, kita buktikan. Nih, kita buktikan. Berapa? Anda mau pilih berapa? 34. Oke. Apa sih? 23. Ini bilangan basis 10 ya, 234. Kita akan kasih ke oktal berapa nilainya? Ini bisa dengan 8. Berapa dibagi 8? 2 juta bagi 8. 3. Oh, ya, kalau 2. Berapa? 74 bagi 3 dibagi 8. 9 tadi ya? Bisa berapa? 2. Coba jawab kan ya? Bisa 23 berarti 4 bagi 8 3 ya? 16 74 16 ya? 774 dibagi 8 9. Berapa 9 kali 7? 63. 9 ya? Ini kenal dengan matematika lah ya. Sisa? Sisa 2. Sisa 2 ya? Dibagi 8 lagi, kan masih bisa ini ya? Masih bisa. Dibagi 8. 29 bagi 8 berapa? 3. Sisa? 5. Ya. 5 ya? Semangat ya? Nah, nilainya apa lagi? 3, 5, 2. Coba dikonversi ke desimal. Ini oktal ya? Basis 8 ya? Dikonversi ke 8 mana 2 dan 4. 4 kali 3 berapa? 192. Ya benar. 8 kali 5 40. Nah, 1 ya? 2. Coba ini berapa? 2 4 3 2 kasih 10. 4. Benar ya? Ya. Ini cara mengkonversi secara matematis. Ya. Kalau yang ini yang tadi salah. Pak lagi Pak. Sekali lagi. Ya, 5 dulu Pak. Oke.
kita bagi dengan 8 ya. Sepakat ya? Oktal dibagi dengan 8 ya. Karena makan basis 8 memang. Berapa hasilnya? 65. Betul kan? 48, 40, 65. Bisa? 0. Betul ya? Bagi dengan 8, masih bisa dibagi lagi. Bagi dengan 8, 65, 7 ya? 8. Oke, bisa? Nah, ini nilainya. 10. Kita konversi sekarang. 810 8 dikali dengan 8 2 tambah 1 dikali 8 tambah 1 tambah 0 dikali 8 pangkat 0 4 dikali 8 berapa? Oh, ada ini berapa? Ini ini ya. Nah, kalau saya tidak pelatihan ini lagi lupa. Jadi kesimpulannya 234 itu sama dengan 810 bilangan basis 8 ya oktal. Oh iya sih. Sorry. 520 ya. Kesimpulannya itu 520 bilangan desimal itu sama dengan 810 bilangan. Nah, ini fondasi konversi bilangan dari bilangan oktal ke bilangan desimal, begitu juga sebaliknya, desimal ke oktal. Oke, begitu juga untuk ini. Untuk izin akses, ini menggunakan bilangan oktal dengan nilai maksimal 7 ya. Jadi nilai cara mudahnya begini. Ya, cara mudahnya. Perhatikan ini, fokus di sini aja cara mudahnya. Nah, ini RWX ya. Jadi nilai read itu 4. Nilai write itu 2, nilai execute adalah 1. Jadi sama dengan total keseluruhan 7 ya. 7 RWX itu total keseluruhan 7. Nah, terus korelasinya di sini apa? Kita coba. Ya. Ini kan RW, R. Nah, perintah untuk merubah izin akses Anda bisa menggunakan sudo chmod ya. Chmod. Misalkan saya buat 7 untuk user, 7 untuk group, 7 untuk order pada file latihan.txt ya. Saya enter, jangan lupa passwordnya, enter lagi, password root yang kemarin loh ya, ls min l. Nah, di sini akan berubah hak aksesnya, RWX. Hak akses penuh, semua orang bisa melakukan menulis, merubah maupun menghapus penuh ini. Ya, baik grup dalam grup maupun user semua bisa, atau user lain bisa melakukan hapus delete. Ya. Nah, coba sekarang kita ganti menjadi 0000. Ya, semuanya menjadi 0 0 0. Jadi 3 digit ya. 3 ini user, group, order. Maksimal nilainya 0 sampai 7. Ya. Coba di enter. Di ls lagi. Nah, di sini akan menjadi negatif ya semua. Nah, coba Anda buka filenya kalau sudah. Coba aja nano latihan
txt. Nah, error reading latihan.txt, permission denied. Ya, jadi nggak bisa, bahkan usernya sendiri tidak bisa membaca. Ya, karena apa? Hak aksesnya untuk user dijadikan 0, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan juga tidak bisa eksekusi. Ya, coba misal kita buat usernya hanya bisa membaca. Bagaimana caranya? chmod hanya bisa membaca, berarti nilainya hanya 4. Ya, kalau hanya bisa membaca dan menulis, nilainya 5. Membaca dan menulis loh ya. Membaca dan menulis berarti 4 ditambah 2. Oh, 6, sorry. 6 ya. Kalau hanya bisa membaca berarti nilainya 4. Kita coba. User kita buat 4, hanya membaca. Lainnya 0, 0. Apa yang terjadi? ls-min-l. Nah, ini ya. User Khalil hanya bisa membaca. Nah, kita coba rubah melalui nano. Nah, dia bisa membaca, tetapi file ini sifatnya adalah unreadable. Kita mau menambahkan tulisan begini bisa, tapi ketika disimpan Ctrl X, yes, enter, nah nggak bisa. Artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa membaca. Atau kalau di sini bisa dilihat di sini ya, ini ya, digembok, simbolnya digembok, kita bisa menambahkan, tapi ketika disimpan, mana simpannya ini? Ini ya, simpannya tidak aktif. Ya, ini cara penggunaan izin akses. Jadi dia menggunakan bilangan oktal dengan nilai n ya, kalau nggak bisa n, nilai ini nilainya RWX421, itu rumusnya. Kalau mau menjadikan user hanya bisa membaca, berarti chmod-nya 4. Jika hanya bisa membaca dan menulis, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jika full access, 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi nilainya 7. Jika hanya bisa membaca dan mengeksekusi, berarti 4 dan ditambah 1 sama dengan 5. Paham? Paham ya? Ini hak akses ini. Ini kalau bagi sysadmin penting nanti. Kalau Anda jadi sysadmin, ya sistem administrator, jadi dia menangani seluruh sistem yang ada di perusahaan, ya, sistem operasi komputer yang ada di perusahaan. Baik itu sistem yang membawai database dan lain sebagainya. Ini penting. 421 rumusnya, 421. Selain menggunakan 421 ini, juga bisa menggunakan ini. Tapi ini dicoba sendiri ya. Saya lebih suka menggunakan number 421, 777 gitu ya. 755. Anda bisa menggunakan perintah chmod. Nih. Ya. Kalau full access berarti dibuat menjadi 777. Enter. Itu full access. Bisa dihapus, bisa dihapus semuanya. Oke. Ini review untuk pertemuan kemarin. Pakai chmod ya perintahnya ya. Chmod. Ini pertemuan ke-12, 13, kurang satu lagi 14, 15 project ya. UASnya nanti demo progress. Hasil pekerjaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, kelas online bisa mengikuti enggak? Yang kelas online bisa mengikuti? Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Atau malu bertanya? Bisa bertanya ke temannya yang paham. Paling tidak ada yang paham ini ya. RWXR.
Oh, rwx r gitu ya. Berarti begini, sudo chmod rwx untuk user. Ini kan user group order gini ya. Nah, kalau rwx untuk user berarti 7 untuk user. R berarti 4. Ordernya buat apa? R atau X atau apa? Atau rwx? Atau tidak dikasih izin akses? Kalau tidak diisi izin akses dikasih 0. Nah, coba lihat ls min l. Nah, begini toh. Rwx untuk order, user, R untuk group, 3 digit untuk group, ordernya tidak dikasih izin akses. Ya. Nih, chmod 740 berarti rwx untuk user, R untuk group, ordernya tidak dikasih izin akses. Artinya user apapun tidak bisa mengedit. Ya. Ya. Setelah itu saya serahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu pertemuan hari ini terkait dengan ini saya tutup ya. Kita lanjut. Kita lanjut di manajemen file, manajemen user. Nah, terkait dengan kenapa tidak bisa melakukan sudo, itu hubungannya di sini ya. Manajemen user dan grup. Nah, kita sepakat ya, sistem operasi saat ini itu sifatnya adalah multi user dan multitasking. Multi user itu bisa banyak menjalankan banyak user. Multitasking bisa digunakan untuk atau bisa menjalankan banyak perintah. Ya, itu sistem operasi saat ini. Contohnya saja kita bisa mengetik sambil mendengarkan lagu, ya kan? Itu multitasking. Multi user itu kita bisa membuat banyak user dan bisa login secara bersamaan, ya. Nah, tetapi dengan catatan tertentu ya, tidak semua sistem operasi mengatasi hal itu ya. Contohnya kalau bukan sistem operasi server, dia hanya terbatas berapa user. Tidak semuanya bisa multi user. Tapi kalau login di satu komputer yang sama, yang satu logout itu bisa. Oke, lanjut ya. Ini terkait dengan manajemen user atau pengguna menjadi pertimbangan penting ketika ingin menambahkan banyak pengguna ke sistem ya. Jadi Linux administrator atau sysadmin itu biasanya seringkali mengelola pengguna dan grup. Ini penting ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah user root. Siapa sih user root itu? Ya. Jadi kalau kita bicara Linux, Apple atau Mac OS itu tidak lepas dari istilah root ya. Root ini adalah super user. SU ya, super user. Atau kalau di Windows adalah user administrator. Kalau di Android namanya root ya, makanya ada istilah ngeroot itu ya. Istilah ngeroot. Nah, ngeroot itu artinya apa? Kita mencoba
menggunakan hak akses penuh user root di sistem operasi Android. Kalau bawaannya pabrik itu passwordnya rootnya dikunci ya, agar Anda tidak bisa memodifikasi lebih jauh. Nanti resikonya OS-nya akan rusak. Tetapi banyak di antara kita itu mau kita root dengan tujuan biar ini kita bisa menginstal aplikasi tambahan yang lain ya, aplikasi bebas. Itu kalau kita ngerut HP. Nah, oleh karena itu apa sih yang dimaksud dengan root? Nah, ini ya. Jadi root ini adalah super user yang memang sudah disepakati bersama pada sistem operasi Linux ya, berbasis open source, baik itu Android, Linux maupun Mac. Itu super usernya adalah root. Oke, langsung saja untuk percobaan untuk membuat user baru. Ketika kita pertama kali menginstal Linux, usernya hanya satu ya. User yang pertama kali kita masukkan saat instalasi. Itu user awal. Nah, bagaimana kita menambahkan user baru supaya ketika komputer itu dipakai orang lain, dia login sebagai user masing-masing. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Sudo add user linux user. Maksudnya kita buat permasalahan ini lu mau begini nih lu. Coba kamu nggak bisa masuk ke rootnya ya, masuk ke user aslinya itu ya. Nggak bisa itu. Harus masuk user pertama kali kamu install. Yuk ini dicoba ya. Oke, yang lain. Sudo add user spasi misalkan nama user yang mau dibuat. Misalkan saya membuat dengan nama Linux user 1. Saya enter. Nah, ketika kita membuat user baru, otomatis akan disuruh memasukkan password. Nah, silakan dimasukkan passwordnya. Ini informasi fingernya, full name-nya siapa, misalkan percobaan. Kalau ada nomor roomnya, kalau ada nomor teleponnya boleh. Ya, oke. Oke, Nilu kalau tidak masuk ke user pertama kali install, nggak user. Sudah. Nah, dari situ aja kamu membuat ini.
Oke, sudah ya. Boleh, boleh. Dikosongin boleh, disimpan boleh. Tapi kalau itu sebuah perusahaan, ya isin yang betulan. Ya karena itu sebagai identitas. Tapi karena praktek ya biasanya tidak saya isi. Boleh, boleh diisi boleh. Oke. Nah, ini juga ada perintah untuk melihat atau menampilkan user. Caranya begini. Ya. Cut delimiter sama dengan titik 0 begini. Filenya apa filenya ini? Fill etc passwd. Jadi lokasi di mana user itu disimpan datanya itu di direktori ini etc passwd. Ya, kalau kita enter, kayak iso rek. Fill sama dengan 1. Nah, ini perintahnya. Ya. Cut minus delimiter. Ini. Ini perintahnya. Ini melihat apakah user kita sudah terbuat atau belum. Yang barusan kita masukkan tadi loh. Delimiter ini kan untuk pembatasnya apa? Ini ya, titik 2. Number fillnya fill 1. Ini bisa dirubah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kebetulan untuk nama user itu di fill 1. Tak kemudian mana ya?
Nggak muncul. Nol, not. Oh, ininya salah mungkin. Nulis ininya loh, spasi. Ini spasi loh ya. 1 spasi. Bisa ya? Nah, itu Anda bisa melihat di situ ya. Kira-kira user yang barusan kita buat itu sudah masuk atau belum. Nah, di sini ya. Ini kelihatan. Cari aja. Tadi kan Anda membuat user baru dengan perintah add user. Dengan nama user ini. Nah, kalau sudah masuk, nanti di sini. Ya. Insya Allah sudah ada semua itu. Kalau sudah betul perintahnya ya. Oke, berikutnya AC ini kok gak adem yo. Membuat grup. Sudah cool tadi? Ya wes, berarti wayai dibersihkan. Oke ya. Jadi selain user, kita juga bisa membuat grup. Grup ini tujuannya adalah pengelompokan nanti ya. Jadi user-user itu bisa dikelompokkan menjadi satu grup kumpulan. Ya, untuk manajemen user itu seperti itu. User dikumpulkan dalam satu grup. Misalnya grup kalau di kampus ya, prodi PAV, IJK dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat grup, perintahnya kita bisa menggunakan sudo add group inuk group misalkan. Ya, kita bisa menggunakan sudo add group spasi nama grup. Namanya tidak harus sama dengan saya. Yang penting Anda hafal. Nah, kalau berhasil akan muncul adding group. Ya, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian untuk melihatnya dengan cara yang sama dengan user, tetapi lokasi foldernya yang berbeda. Di etc group. Ini ya. Nah, nanti akan muncul di sini Linux group. Ini ya. Perintah ini silakan dicoba. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian perintah ini dicoba. Kemudian cek apakah nama grup yang kita buat sudah terbentuk atau belum.
Yang online bisa mengikuti ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya nanti ke teman-teman yang hadir di sini. Karena ada beberapa yang memang sedikit penjelasan lebih detail ya. Oke, ada kesusahan? Yang mana? Nah, ini coba perintahnya cut strip spasi ya. Ini spasi, mau strip delimiter sama dengan titik 2 spasi fill strip fill sama dengan 1 spasi /etc/group. Salah tulis. Kalau not found itu biasanya salah tulis. Kalau nggak mau mengetik yang tadi itu tekan panah ke atas. Masa nggak bisa? Hanya salah spasi itu. Ya memang nggak ada nilainya, adanya begini tampilannya. Nah, di sini Linux Group 1. Teman-teman, ini kan sistem operasi itu rencananya UASnya saya buat project yang membuat meremastering Linux ya, Linux yang ringan-ringan. Kemudian kalau dipamerkan begitu bagaimana ya? Memungkinkan ya? Jadi ya kita membuat pameran skala kecil untuk kita sendiri. Di sini di jalan di itu atau di lab kita pamerkan dengan mengundang jurusan lain. Hah? Nah, kita undang aja jurusan lain biar teman-teman lihat, oh ini hasil pekerjaan atau UASnya kita bisa membuat sistem operasi meskipun sederhana ya. Paling enggak isok gawe. Hah? Iya, gimana? Nanti saya kombinasikan dengan
kakak tingkat. Jadi tetap pameran titik loh, jadi karya nyata. Hah? Ya rada pencitraan dikit lah. Oh ternyata kita bisa membuat sistem operasi. Gak kalah mbak SJK menurut. Hah? Ya nggak tahu. Maka yang kita iming-iming dikit-dikit loh. PAV sebagai sistem operasi. Siapa tahu nanti ada yang masuk Microsoft ya. Oke, berikutnya kalau sudah, nah ini ya, sekarang menambahkan user. Jadi begini, user yang kita buat dan group yang telah kita buat, ya. Jadi user yang telah kita buat ini bisa ditambahkan menjadi satu grup yang telah kita buat tadi, ya. Nah, ini nanti bisa user lainnya dijadikan menjadi satu grup semua bisa, ya. Caranya begini, ini sudo, loh bukan ini ya, ini sudo user mode add group add ag gini ya, nama grupnya apa, spasi nama user. Nah, enter. Ini cara menambahkan. Nah, ini caramu tadi dulu. Kalau mau bisa sudo harus ditambahkan menjadi grup sudo. Ini sebentar, ini kasus ini dulu ya. ag sudo spasi nama user yang tadi nggak bisa kamu pakai tadi, user apa namanya? User apa tadi? Ya itu masuk aja, pasti Nil Utara gitu. Yang tadi loh, yang kamu. Nah, kamu enter. User biasanya kecil. Enter. Ya. Kalau sudah kosong begini, cara melihatnya langsung ini ya wis. Ini cut delimiter ya, cut delimiter pada fill 1,4 fill 1 dan 4 maksudnya grup, gunakan pipeline grab linux user 1 loh, sorry linux group. Nah, ini ya. Koma 4. Ini loh. Ini artinya fill nomor 1 dan nomor 4 ditampilkan. Spasi etc group. Nah, ini pakai grab ini untuk mempersingkat. Artinya untuk menampilkan Linux group 1 saja gitu, biar nggak panjang tadi loh. Filter. Nah, otomatis Linux group 1 diisi oleh Linux user 1. Nah, kalau nanti ada user baru Anda tambahkan, ini nanti akan muncul lagi spasi nama user baru dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah, kasus ini lu berarti begini. Grab sudo. Nah, grab sudo. Ya. Grab sudo. Coba saya mau lihat. Yuk coba ini. Kalau sudah menambahkan grup tadi, bisa ya menambahkan grup ya? Min akhir. Sí.
Ini belum ya. Yang ini. Nah, ini cara menambahkan grup. Cara menambahkan user grup. Memasukkan user pemilik user ke dalam grup. Min aktif. Itu plat Blitar ya. Grup gitu ya. Aktif plat Blitar ya. Bisa dulu. Yang nggak bisa Pak? Apanya not exist? User mode does not exist. Sudonya dimasukkan. Kok aneh? Grup sebelum itu ada tak kesimpulan kita atas itu? Kan buat tadi Pak. Berat Pak ini loh ya. Kesimpulan Pak itu nggak bisa. Pertama. Itu bisa ya? Tapi itu bisa yang ada. Nanti langsung Pak. Kamu buat masuk buat berita bisa tadi. Belum. Oh, betul. Asal belum. Kalau pakai yang punya user pertama. Atau buat lagi. Kalau user pertama ini. Berarti pakai user pertama. Oh. Nanti itu ada ini loh, cara menyelesaikan suatu masalah itu sambil balik. Nah, muncul pernyataannya apa? Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini untuk menampilkan, ya, melihat daftar user yang masuk ke dalam grup. Nah, ini contoh. Pakai card delimiter 1,4, filenya ini fil 1 dan fil 4 gitu ya. Fil 1 itu isinya nama grupnya, fil 4 itu nama user-user yang ada di grup. Pamerannya enak neng direk, di jalan apa di sini? Red enak direk. Depan. Tangga. Kita di mana enaknya? Di sini aja Pak. Ya kita undang aja biar lihat-lihat. Ya terbatas. Ruang kelas. Ini semua punya laptop nggak ya?
Ya kan di situ nggak ada komputer weh, pakai laptop apa gitu. Hah? Kuat kuat. Nggak, kalau sistem operasi kan ini dicoba aja di laptop, dijalankan. Iya ya berapa gitu, satu dua gitu ya. Nanti dikombinasi dengan mata kuliah yang lain, yang project-project itu dipamerkan. Jadi bisa melihat projectnya, oh sistem operasi begini. Misalnya desain grafis seperti ini. Kita ada juga, dia juga ada. Dianya siapa dianya? Yang kalau enggak ya kita lihat sendiri aja. Kita lihat sendiri, kita aja yang melihat. Mereka kita undang, yuk datang yuk pameran. Kan ada BEM toh. BEM. Nah, mungkin melalui BEM. Ada, kamu kan anggota BEM loh. Iya. Zetai. Oh, bukan BEM. Siapa BEM ini? Ren, mengkoordinir ya? Mengkoordinir BEM, maksudnya melalui BEM mungkin diinfokan. Kenapa keluar? Kenapa keluar? Oh, dengan nambah-nambahin ban, jadinya nggak fokus lah, ya udah kuliah aja Pak. Oh, Randy kalau Randy BEM ya? Ya kita manfaatkan BEM-nya. BEM Ren. Masih, wah lewat Randy aja ya. Randy yang mengkoordinir teman-teman biar yuk main yuk ke lantai 4 nah, melihat karya mahasiswa, karya teman-teman gitu. Oh gitu, ya wes. Kenapa kok kamu ada kesan sesuatu dengan BEM bener? Ada apa ini? Tolong diceritakan. Saya tidak tahu ini. Kasus baru, isu-isu baru. Kenapa Red? Kenapa Red? Ya wes lah, itu mungkin pribadi teman-teman saya tidak mau tahu lah. Ya wes lah, nanti kita urus secara teknis ya. Kita siap, boleh. Boleh. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada latihannya ini. Ada latihannya soalnya. Lanjut ya. Ini cara untuk menghapus user dari grup. Caranya sudo del user spasi kebalikannya. Usernya dulu, baru nama grupnya. Ya, sudo. Loh, ini morek. Sebentar. Loh, ini apa ini? Kepencet apa tadi saya? Kok ada ininya? Ini. Nah, bisa saya praktekkan di sini. Oke. Nah, ini cara menghapus. Tapi Zeta jangan dihapus. Kalau usernya dihapus dari grup boleh. Enggak, maksudnya usernya jangan dihapus. Tapi kalau menghapus user dari grup itu boleh. Nah, user kamu hapus, error nanti kamu. Sudo del user boleh. Ini masih menghapus user dari grup. Usernya Linux user Linux group 1. Nah, ini menghapus user dari grup. Nah, cara menampilkannya, ceknya dengan cara seperti ini. Nah, kita ulangi lagi yang tadi. Kita tekan tombol panah ke atas di keyboard. Kita enter. Nah, otomatis di sini user dari Linux Group 1 sudah
terhapus ya. Kalau ini kan ada, ini hilang. Saya kita cepat ya, cepat. Kemudian menghapus user. Nah ini kalau Zeta tadi kan tidak membuat user baru, jangan dihapus. Yang sudah membuat user silakan dihapus, boleh dipraktekkan. Caranya jangan sudo del user, ini aja biar bersih. Sudo del user remove home linux user, enter. Oh sini ya. Nah dengan perintah ini kita akan menghapus Linux user beserta grup beserta seluruh folder yang ada di directory home, dibersihkan semua gitu pasti ya. Ini ya perintahnya ya. Ini untuk menghapus user. Menghapus user beserta seluruh grup yang terbuat dan namanya folder yang dibuat. Ini menghapus semua file, user, grup, semuanya dihapus. Berarti dibersihkan semua, bersih mulai awal. Ya. User yang dihapus ya user yang kita buat tadi, jangan user yang sudah ada, karena sedang kita gunakan ya. Hah? Gimana? Itu lihat, coba lihat ya. Oh itu yang ini, coba kita lihat nanti. Masih belum? Coba ya. Saya nggak ada loh. Kamu kok ada? Perintahmu piye? Ya, nggak apa-apa. Saya hilang. Mungkin ada yang kelewat tadi ya. Oke, setelah user kita juga bisa menghapus grup yang kita buat. Caranya begini. Sudo del group. Coba kita lihat. Del group linux group 1. Nah, coba Anda cek di sini sudah tidak ada. Di sini, nah sudah tidak ada, bersih. Ini nanti saya bagikan ya, perhatikan, silakan dicoba lagi. Coba setelah ini ada latihan, perhatikan di bagian latihan ini. Ya, ada 3 soal, buatlah 3 grup. Ya, berarti Anda disuruh membuat 3 grup, dosen, tendik, dan mahasiswa. Perhatikan anggota dari setiap grup. Ya. Jadi Anda berarti perlu membuat user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana masing-masing user masuk sesuai grup masing-masing ya. Kalau ini Holil dan Rafika masuk ke dosen, Eti Desi masuk ke tendik, Dani Jono masuk ke
mahasiswa. Ya, silakan Anda buat seperti ini. Anda buat, berarti kuncinya Anda membuat user, Anda membuat grup, menambahkan user ke dalam grup. Terus cek apakah sudah sesuai ya pekerjaan Anda. Oke, karena ini latihan, boleh saya cek langsung ini ya setelah ini. 30 menit ya. 30 menit, 11.30 ya. Oke, yang kelas online bisa mengikuti. Terima kasih ya. Saya tutup dulu untuk videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.